Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmah Novianti, SOS MPD, dosen pada Program Studi Pendidikan Guru PAUD, FKIP Universitas PGRI Palembang. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat penilaian diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di Serdos 2026. Adapun mata kuliah yang saya gunakan pada video ini yaitu Pendidikan Inklusi dengan kode MK AIK 4701 di minggu ketiga dengan bahasan jenis dan karakteristik ABK. Adapun CPL dan CPMK pada mata kuliah ini sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas konsep landasan filosofis, kebijakan, karakteristik ABK, identifikasi kebutuhan murid, strategi pembelajaran inklusi, adaptasi kurikulum, kolaborasi antara sekolah, keluarga, tenaga profesional, dan masyarakat, serta pada akhir semester penyusunan program layanan inklusi di PAUD. Pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan metode GIA, di antaranya penyampaian materi, diskusi, tanya jawab dari studi kasus, serta pretest dan posttest. Adapun kemampuan yang diharapkan pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan juga menganalisis karakteristik ABK berdasarkan hasil pengamatan dan studi kasus yang diberikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa semua? Baik ya. Sudah pada makan? Makan apa? Jangan kekenyangan ya, karena ini sekitar 3 SKS ke depan kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik ABK yang ada di pertemuan minggu ketiga, kayak gitu ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama agar diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Silahkan Ibu Arum. Mingguan kita belajar tentang landasan yuridis, filosofis, dan pedagogis. Ya. Berarti saya anggap semuanya sudah memahami tentang landasan dari pendidikan inklusi. Jadi hari ini kita masuk ke dalam bahasan jenis dan karakteristik ABK. ABK itu apa, Bu? Anak berkebutuhan khusus. Kenapa kita membahas atau perlu mengetahui tentang karakteristik ABK? Apa alasannya? Silahkan Bu Supri atau Bu Novi. Silahkan Bu. Biar bisa dari menganalisis ABK itu biar bisa mencari solusi untuk menghadapi anak. Oke, biar bisa menentukan layanan yang tepat bagi anak ya. Ada lagi satu lagi, silahkan. Kenapa alasannya kita harus memahami tentang karakteristik ABK? Silahkan. Putri. Ayo Put. Semangat Put. Siapa yang mau coba? Ratna. Kenapa alasannya? Ayo, silakan Bu Supri. Sekarang sekolah kan sudah inklusif. Iya. Jadi anak ABK juga sudah harus bersekolah sama dengan anak-anak yang lainnya. Jadi kalau bisa tidak ada perlakuan yang berbeda dengan anak yang biasa dengan anak ABK. Makanya diperlukan pengetahuan tentang karakteristik anak. Iya, ya. Kadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya dia ABK gitu. Jadi kalau dari tampilan fisik itu biasanya terlihat sama seperti yang lainnya, tapi ternyata setelah kita dalami atau setelah kita kenali lebih
banyak tentang anak tersebut, ternyata dibutuhkan perlakuan-perlakuan khusus yang memang diperlukan bagi anak tersebut, gitu ya. Kita mulai. Nah, ini adalah sub CPMK dari pertemuan kita minggu yang ketiga ini, yaitu mengidentifikasi serta menjelaskan jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jadi ada dua ya, yang pertama ada identifikasi, dan yang kedua yaitu menjelaskan jenis karakteristik. Jadi nanti pada akhir pertemuan, rekan-rekan mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi serta menjelaskan jenis dari ABK. Nah, seperti biasa, sebelum memulai materi, saya mengadakan yang namanya pretest atau tes awal tentang kemampuan. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mengetahui seberapa besar pemahaman atau pengaruh dari materi yang saya berikan. Silakan Bu, bisa di-scan ataupun bergabung melalui kode di aplikasi Quizizz. Ya. Sudah selesai semua mengisi pretest? Oke. Ya, jadi di situ ada sekitar 10 soal yang menguji pemahaman awal dari rekan-rekan mahasiswa tentang materi hari ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah 8 jenis klasifikasi ABK secara umum. Kenapa saya menuliskan secara umum? Karena kalau kita mau membahas secara khusus itu banyak lagi Bu turunannya. Jadi saya rangkum menjadi 8 karakteristik. Yang pertama ada tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunagrahita, tunalaras, kesulitan belajar, autistik, dan ADHD. Ya, kita bahas ya untuk lebih jelasnya. Yang pertama, nah ini kenapa saya jadikan hambatan sensorik. Tadi kan sebelumnya saya menjelaskan ada 8 klasifikasi. Untuk memudahkan mengidentifikasi, saya merumuskannya menjadi hambatan, gitu ya. Ada hambatan sensorik. Ya, hambatan sensorik ini yaitu gangguan pada fungsi penglihatan ataupun pendengaran sehingga mempengaruhi akses terhadap informasi. Contohnya tunanetra dan tunarungu. Kemudian yang kedua ada hambatan komunikasi, yaitu kesulitan ya jadi hambatan komunikasi. Kenapa kok autism juga termasuk ke dalam hambatan komunikasi? Ya, terus cerebral palsy, tahu cerebral palsy ya? Kemudian hambatan yang berikutnya ada hambatan fisik ataupun motorik. Nah, tadi hambatan sebelumnya ada CP juga, ada cerebral palsy, hambatan komunikasi. Dan di hambatan fisik motorik ini juga ada ternyata cerebral palsy, ya. Itu tadi kenapa makanya saya membahasnya berdasarkan jenis hambatan. Kemudian ada hambatan perilaku emosional, ya, yaitu kesulitan mengendalikan, iya, contohnya tunalaras, ADHD, gangguan emosi dan perilaku. Selanjutnya ada hambatan intelektual, yaitu keterbatasan dalam fungsi intelektual dan kemampuan adaptif. Adaptif itu apa? Beradaptasi, ya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, norma, dan sebagainya. Contohnya yaitu tunagrahita. Berikutnya ada hambatan belajar spesifik. Nah, ini contohnya yaitu disleksia, disgrafia, diskalkulia. Ya, kalau guru-guru TK tuh biasanya menemukan kondisi di mana ada 1 ataupun 2 murid yang masih sering tertukar, Bu. Ya, antara huruf apa biasanya? B sama D, terus M sama N, kayak gitu ya. Nah, tapi bukan berarti Bu ya, kalau misalnya ada ketemu anak seperti itu, oh ini udah pasti disleksia.
hati-hati, jangan cepat memberikan label, ya, karena kita mempelajari ini bukan tujuannya tuh bukan untuk melabeli, tapi lebih mencari apa yang menjadi kelebihan dan juga kekurangan dari anak tersebut, sehingga layanan yang diberikan sesuai kebutuhannya. Lanjut ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa jenis hambatan dan juga klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang silahkan rekan-rekan mahasiswa merapat untuk membagi kelompok. Kita ada kasus. Nah, baik, silahkan diskusikan dengan teman kelompok. Nanti setelah itu saya minta satu orang perwakilan dari setiap kelompok untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Ya, kira-kira cukup 7 menit ya. Oke, baik. Silahkan bagi perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya di depan secara bergantian. Saya mulai dari kelompok yang di ujung dulu. Silahkan, kelompok pertama. Baiklah, kami dari kelompok 1. Diskusi yang kami simpulkan adalah tentang salah anak berusia 5 tahun sering menghindari kontak mata, lebih senang bermain sendiri, terlibat berbicara dan menunjukkan ketertarikan yang sangat kuat pada benda tertentu. Ketika rutinitas berubah, anak mudah marah dan menangis. Menurut saya, kemungkinan karakteristik yang dimiliki itu adalah karakteristik autisme spektrum disorder atau ASD atau gangguan spektrum autisme. Alasannya, menghindari kontak mata menunjukkan adanya kesulitan dalam interaksi sosial, lebih senang bermain sendiri daripada berinteraksi dengan teman sebaya, mengalami keterlambatan berbicara atau komunikasi, memiliki minat yang sangat kuat pada benda tertentu atau minat yang terbatas dan berulang, dan mudah marah dan menangis ketika rutinitas berubah yang menunjukkan kesulitan beradaptasi atau perubahan. Baik. Ini saja yang bisa kami simpulkan. Ya, tapi sebelumnya Bu Arum ada tambahan, mungkin pernah menghadapi anak dengan autistik secara langsung? Pernah, Bu. Di TK ya? Iya. Bagaimana Bu? Ada tambahan perilaku kah yang bisa menjadi ciri khasnya gitu, selain yang sudah ditulis di depan? Ciri khasnya mungkin sama Bu ya. Mungkin beda-beda tipis, ada perilaku yang kalau dia tidak terpenuhi dengan keinginan dia akan tantrum gitu ya. Terus apa lagi? Ada mengepak-ngepakkan tangan? Iya itu. Ada ya? Ada yang main fisik, ada yang enggak. Oke, terima kasih untuk kelompok Bu Arum. Silahkan berikan tepuk tangan. Silahkan untuk kelompok kedua. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi. Contoh kasus 1, seorang anak berusia 5 tahun sering menghindari kontak mata, lebih senang bermain sendiri, terlambat berbicara, dan bukan ketertarikan yang sangat kuat pada benda tertentu. Ketika terus berubah, anak mudah marah dan menangis. Kemungkinannya yang dimiliki tersebut adalah itu Bu, autis biasanya Bu, anak yang autis atau biasanya yang sering kita sebut dengan ASD, autis spectrum disorder. Selain itu ada tambahan lain nggak Put? Pernah mengalami atau menangani secara langsung peserta didik? Biasanya anak itu yang kayak dia tuh sosialnya kurang tuh, biasanya dia suka main sendiri, suka jarang berkomunikasi sama teman sebayanya gitu, dan dia lebih senang dengan kehidupan sendiri gitu. Ada lagi? Terus dia juga kadang-kadang mengalami terlambat berbicara. Jadi kurangnya sosial bisa menimbulkan stres dirinya Bu. Oke. Tapi diterima ya murid di sekolah ya? Oke. Ya, terima kasih Put. Silahkan duduk kembali. Kita beri tepuk tangan. Berikutnya silahkan dari kelompok ketiga. Saya mewakili kelompok 3 menyampaikan diskusi contoh kasus pertama yaitu seorang anak berusia 5 tahun sering menghindari kontak mata, lebih senang bermain sendiri, terlambat berbicara dan menunjukkan ketertarikan yang sangat kuat pada benda tertentu. Ketika rutinitas berubah, anak mudah marah dan menangis.
dari kelompok kami apa kemungkinan karakteristik yang diberikan anak tersebut yaitu kemungkinan autistik. Nah, di situ karakteristiknya anak suka marah kalau barang yang dipegang suka diambil temannya. Anak akan hancur jika sesuatu yang disukai dihentikan. Anak tidak bisa berkomunikasi layaknya anak normal padanya. Nah ya, Sepri sudah mengajar langsung di TK belum? Waktu PLP PLP kemarin ya, ada pengalaman berarti ya. Ada ketemu anak autis? Ada ya. Bagaimana cara pendekatannya? itu kita ketika anak belajar itu kita dekati. Kalau misalnya kita tidak peduli sama anak, kita suka tantrum jangan ada Jadi ngejailin temennya kayak gitu ya. Oke. Baik, terima kasih Sepri. Silahkan kembali beri tepuk tangan. Kemudian ini ada contoh kasus yang kedua, tapi sebelum itu saya mau memperlihatkan satu buah video di mana menjelaskan atau menggambarkan tentang kondisi dari anak autistik, gitu ya. Kita lihat bersama-sama videonya. Lack of eye contact. Children with autism may avoid eye contact or have difficulty maintaining it. Delayed speech and language skills. Children with autism may not babble or use gestures, and they may not speak words by 16 months. Repetitive behaviors. Children with autism may repeat certain actions or behaviors such as rocking or flapping their hands or lining up toys, and they may get upset if the sequence of their repetition is interrupted. They may also repeat certain sounds, words, phrases, or even full messages. Difficulty with social interaction. Children with autism may struggle to engage in social play or make friends, and they might not respond to their name being called. Sensory issues. Children with autism may be overly sensitive or undersensitive to certain stimuli such as loud noises, bright lights, or certain textures. It is important to remember that not all children with autism will exhibit all of these signs, and that some children without autism may exhibit some of these signs as well. However, if you're concerned about your child's development, it's always a good idea to speak with your pediatrician or a specialist in developmental disorders. We are here to help. Nah, baiklah, tadi sudah kita lihat bersama-sama video pembelajaran tentang ESD. Nah, kita lanjut untuk contoh kasus kedua. Silahkan dibuat seperti tadi kelompoknya dan pilih satu perwakilan dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil diskusinya. Pilih perwakilan. Silahkan, Bu Supri. Berdasarkan diskusi kelompok kami, contoh dari kasus 2, seorang anak tidak dapat duduk tenang saat kegiatan berlangsung, sering berpindah tempat, memotong pembicaraan teman dan sulit menyelesaikan tugas. Menurut hasil diskusi kami, anak tersebut merupakan ciri-ciri dari anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dengan ciri-cirinya, yang pertama, yang pasti anak itu gampang teralihkan atau tidak fokus, susah untuk mendengarkan penjelasan dari guru, sering lupa atau ceroboh dalam beralih secara umum, memiliki ciri-ciri yang pertama gampang teralihkan, yang kedua susah mendengarkan penjelasan dari guru, yang ketiga anaknya biasanya ceroboh, yang suka memotong pembicaraan gurunya, yang lebih parah lagi anak tersebut itu bertindak tanpa berpikir panjang. Dia tidak berpikir apakah tindakan itu berbahaya atau tidak bagi dirinya. Sudah? Ya, terima kasih Bu Supri. Silahkan duduk kembali. Kita berikan aplaus untuk hasil diskusi kelompoknya Bu Supri. Jadi tadi sebenarnya sudah sangat lengkap sekali ya rekan-rekan mahasiswa yang disampaikan tentang karakteristik dari
ADHD kayak itu ya. Jadi saya harap bisa membedakan antara dua karakteristik yang berbeda. Nah, seringnya kenapa saya memberikan contoh kasus 1 dan kasus 2 itu autistik dan ADHD, karena kebanyakan dari kita belum mengetahui perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Yang autistik nanti dibilangnya ADHD, yang ADHD dibilangnya autistik gitu. Jadi makanya ini perlu yang namanya penjelasan lebih merinci tentang perbedaan dari keduanya, kayak gitu ya. Jadi makanya saya buat contoh kasus itu dari dua kondisi. Baik, silahkan ada pertanyaan terkait pembahasan kita hari ini. Saya berikan kesempatan jika masih ada yang dirasa belum paham atau belum jelas, atau mungkin ada kesalahan saya dalam menyampaikan, silahkan berikan masukan atau pertanyaan. Ya, silahkan Wanda ya. Ya. Izin Ibu, Ya. izin bertanya. Kita sudah dijelaskan tentang karakteristik dan jenis dari dalamnya autis sama ADHD. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan penanganan kita sebagai guru dalam mendampingi anak dengan autisme dan anak dengan ADHD dalam kelas? Fokus utama perbedaan dan penanganan keduanya. Terima kasih. Oke. Berikutnya silahkan ada lagi satu lagi pertanyaan. Ya, silahkan Ratna. Izin bertanya Bu, bagaimana cara yang tepat mengatasi anak autis yang sedang tantrum? Oke. Bagaimana cara yang tepat menangani anak autis yang sedang tantrum? Ya, kalau misalnya kita sebagai guru, biasanya itu menanyakan dulu kepada orang tua di rumah. Bagaimana Bu biasanya yang dihadapi ketika anak tersebut tantrum? Nah, orang tua itu akan lebih tahu bagaimana jawabannya, ya. Nah, kita sebagai guru di sekolah lebih kepada menyesuaikan bagaimana cara dia di treatment selama di rumah, gitu. Yang jelas kita di kelas itu lebih memahami bagaimana latar belakang dari kelas kita, dari murid kita, dan juga dari kebutuhan murid-murid yang ada di kelas, gitu ya Ratna ya. Saya rasa cukup sekian untuk materi kita hari ini, tapi sebelum itu saya mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan ini referensi terkait dari materi tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama ada dari Smith, ada Halahan, dan juga dari buku bahan ajar saya sendiri yang sudah disebarkan melalui grup WhatsApp kita di mata kuliah pendidikan inklusi ini, ya. Nah, ini seperti biasa post-test, silahkan masuk lagi ke barcode yang tadi dan juga kode dari kuis untuk post-test ini. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah mengisi post-test. Bagi yang belum, masih saya tunggu ya, sambil saya membacakan kesimpulan. Adapun yang dapat saya simpulkan dari materi hari ini, bahwa setiap anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda. Kenali terlebih dahulu agar dapat memberikan layanan yang tepat sesuai kebutuhan. Ya, itu kesimpulannya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terakhir kita berdoa bersama untuk penutup dari pertemuan kita yang ketiga ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya punya pantun untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Ikan hiu tersenyum ceria. I love you dan sampai jumpa. Saya akhiri ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun ucap dan juga kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga dapat memenuhi syarat dalam penilaian kerja dosen bidang pengajaran yang saya lakukan di Universitas PGRI Palembang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait, Kemendikti-Saintek, LL Dikti Wilayah 2, serta terima kasih saya kepada seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Palembang. Dan tidak lupa juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.